Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hairul Qamar, asal Sekolah SMP Negeri 2 Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Merupakan salah satu CGP angkatan yang ke-6 di bawah bimbingan fasilitator Bapak Made Mahendra Eka Purusa MPD dan pengajar praktik Bapak Asep Oswa Suswa Sarasa SPD. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan modul 1.3 yaitu tentang fisik guru penggerak, modul 1.3.A.8 koneksi antar materi tentang refleksi dan pemahaman antar modul dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Koneksi antar materi pada modul 1.1 yang sudah saya pelajari sebelumnya yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta 1.3 yaitu visi guru penggerak. Saya akan mencoba menghubungkan antara ketiga modul ini menjadi sebuah rangkaian terkait dengan bagaimana caranya guru penggerak mencetak seorang murid menjadi murid yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentunya, untuk menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, seorang guru haruslah memiliki nilai-nilai kemandirian, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Sehingga dengan nilai-nilai yang sudah tertanam pada diri seorang guru, maka seorang guru penggerak akan dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai pemimpin pembelajar, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan perannya sebagai seorang guru penggerak, ada banyak harapan dan impian yang ingin diwujudkan. Harapan tersebut dapat dijadikan sebuah visi yang menjadi target atau tujuan yang diinginkan atau yang dicapai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Agar senantiasa visi tersebut dapat terwujud, tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh seorang guru penggerak dengan menggunakan sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat mempermudah seorang guru penggerak untuk melakukan upaya-upaya perubahan yang dapat dilakukan secara kolaboratif dengan menggali nilai-nilai positif yang sudah ada dengan berbasis kekuatan yang perlu dikembangkan dengan menyusun sebuah prakarsa perubahan. Untuk memperjelas gambaran mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun dapat dilakukan dengan melalui tahapan ATAP, yaitu aset atau awal, kemudian tantangan, aksi, dan pembelajaran. Kemudian prakarsa yang sudah kita susun kita wujudkan ke dalam sebuah rencana aksi nyata dengan menggunakan model Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut ini adalah visi saya sebagai seorang guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berkarakter baik, kritis, kreatif, inovatif, cinta lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong. Dari visi yang sudah saya susun, kemudian saya turunkan ke dalam tahapan prakarsa perubahan dengan menggunakan ATAP. Yang pertama, aset atau awal. Murid berkemampuan untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam pembelajaran secara kerjasama dan mampu menuangkan ide, opini, gagasan. Itu merupakan awal yang baik untuk murid dalam menemukan sikap gotong royong dan mengembangkan nalar kritisnya. Kemudian yang kedua, tantangan. Dalam mengerjakan tugas kelompok, biasanya hanya 1 atau 2 murid saja yang terlibat aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Sementara murid yang lainnya terkesan malas untuk berpikir dan enggan membantu rekan kerjanya setelah cenderung mengandalkan kemampuan rekan kerjanya. Kemudian, tantangan tersebut diubah menjadi
mengarahkan kebiasaan murid yang malas berpikir dan enggan membantu rekan kerjanya, sehingga semua murid dalam kelompok mampu berpikir dan mau bekerja sama secara gotong royong menyelesaikan tugas kelompoknya. Aksi membantu murid untuk menentukan peran masing-masing anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas yang harus dipikirkan dan dikerjakan secara gotong royong bersama-sama. Pembelajaran. Murid memahami mengapa mereka perlu menanamkan sikap gotong royong atau kerjasama dan bernalar kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait kerjaan atau tugas belajar yang harus dilakukan secara bersama-sama. Tentunya, kegiatan tersebut merupakan cerminan dari gotong royong dan bernalar kritis itu merupakan bagian dari ciri utama profil pelajar Pancasila. Dari tahapan prakarsa yang sudah saya susun tadi, kemudian saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran untuk membentuk murid yang memiliki sikap gotong royong dan bernalar kritis. Langkah berikutnya yaitu tahapan bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan murid yang memiliki sikap gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah, rekan guru berdiskusi, bertukar pikiran terkait pentingnya membentuk sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid. Mencari sumber informasi terkait bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang dapat membentuk sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Siapakah rekan guru di sekolah yang sudah terbiasa mengembangkan pembelajaran yang dapat membentuk sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid? Kemudian, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat membentuk sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid? Kemudian, tindakan atau penyelidikannya adalah mencari profil guru yang sudah terbiasa mengembangkan pembelajaran yang dapat membentuk sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid. Kemudian melakukan survei pengalaman dengan kepala sekolah atau rekan guru dan mencatat setiap pengalaman baiknya dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat membentuk sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan pembelajaran yang dapat membentuk sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid? Kemudian, bagaimana perasaan dan respon murid terhadap pengembangan pembelajaran yang saya lakukan? Kemudian, tindakannya atau penyelidikan yang perlu dilakukan oleh saya adalah mendesain tempat duduk murid secara berkelompok, membuat daftar kelompok belajar, dan menempelnya pada dinding kelas. Kemudian, membuat aturan atau tata tertib kelompok. Kemudian, guru dan murid melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan secara berkelompok. Membuat gambaran sikap dan respon atas gagasan pemikiran yang disampaikan melalui kegiatan wawancara dengan murid. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Kemudian, bagaimana cara mengukur nilai sikap gotong royong dan bernalar kritis pada murid? Kemudian tindakan, membuat modul ajar dengan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif atau diskusi kelompok, menyusun pertanyaan HOTS yang menuntun anak berpikir kritis, membagi peran masing-masing murid ketika mengerjakan dan mempresentasikan hasil belajar kelompoknya, membuat instrumen observasi skala sikap, dan membuat soal HOTS yang berbasis masalah. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan murid yang memiliki sikap gotong royong dan bernalar kritis? Kemudian, apa rencana tindak lanjut setelah kegiatan ini tercapai? Tindakan yang dapat saya ambil adalah mengajak kepala sekolah dan rekan guru lain untuk melakukan supervisi atau observasi pada saat saya mengajar di kelas.
mengembangkan dan menerapkan model-model, metode, dan pendekatan pembelajaran kolaboratif berbasis masalah kontekstual. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.